Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Davinci Rizky Perdana. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik sangat penting di era digital saat ini, yaitu beberapa tools cyber security. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tools cyber security yang wajib kita ketahui. Nah, sebenarnya itu ada beberapa macam tools-tools di cyber security itu untuk keamanan data kita sendiri. Nah, karena di zaman ini di mana data kita ini sangat berharga, keamanan siber bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Lanjut aja, kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu 5 tools cyber security. Berikut adalah 5 tools yang dianggap paling mumpuni untuk mendukung tugas profesional IT di tahun 2025. Nah, next. Nah, di sini slide pertama itu perkenalan diri saya sendiri. Dan di sini juga topik ini untuk memenuhi UAS keamanan sistem komputer sendiri. Next. Nah, yang pertama itu ada Nmap atau Nmap, atau yang biasa disebut orang-orang itu network mapper. Adalah alat-alat yang sangat penting dalam dunia cyber security. Nah, Nmap ini digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan. Dengan Nmap, kamu bisa mengumpulkan informasi mendetail mengenai perangkat yang terhubung dalam jaringan kamu. Nah, sebenarnya tools Nmap ini berfokus untuk mengamankan jaringan kamu, pemindaian jaringan yang kurang stabil atau semacamnya. Nah, ini termasuk port yang aktif, sistem operasi yang digunakan, layanan yang sedang berjalan, serta potensi kerentanan keamanannya. Nmap sangat berguna untuk memahami profil jaringan yang kamu analisis. Dalam banyak kasus, informasi ini bisa menjadi kunci untuk mengidentifikasi masalah keamanan. Dengan Nmap, kamu bisa melihat lebih dalam kedalaman jaringanmu, seperti seorang detektif yang menyelidiki kasus, gitu. Nah, di Nmap sendiri ini ada cara untuk melakukan pemindaian jaringan yang efektif dengan Nmap. Nah, mari kita lihat contoh-contoh yang ada di samping ini. Yang pertama itu di sini Nmap itu ada kode SP 192.168.1.0, yang dimana itu adalah IP address dengan /24. Nah, perintah ini digunakan untuk melakukan pemindaian ping pada seluruh jaringan lokal. Jadi, semisalkan kalian ingin mengoneksi komputer satu dengan komputer lainnya dengan jaringan yang berbeda, itu kita bisa memanggil melakukan ping terhadap IP komputer tersebut gitu. Nah, kalau misalkan komputer tersebut berhasil terhubung, berarti jaringan kalian sama-sama berhasil terhubung gitu satu sama lain dengan memakai router ataupun switch gitu. Nah, untuk yang kedua itu Nmap SV P100.192.168.1.1. Nah, ini akan memindai port 1 hingga 100 pada perangkat dengan IP 1.1 dan mengidentifikasi layanan yang berjalan di port tersebut. Jadi kode yang ini nih untuk memindai port 1 hingga 100. Nah, untuk yang ketiga itu Nmap 192.168.1.1. Perintah ini digunakan untuk mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh perangkat dengan IP tertentu. Nah, gitu contohnya. Kita next aja langsung. Agak lag. Yang kedua di sini ada WarShark. WarShark adalah alat yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara mendetail. Dengan WarShark, kamu bisa menangkap dan memeriksa paket data yang lewat di jaringan, yang sangat berguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Nah, oke, lanjut. Nah, WarShark sendiri itu ada fitur utamanya, yaitu paket chapter dan analisis, dukungan untuk ratusan protokol jaringan, dan antarmuka grafis yang mudah digunakan. Kelebihan dari WarShark sendiri itu adalah tim keamanan bisa melihat data mentah yang melintas dalam jaringan, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, dan melacak sumber serangan secara forensik. Nah, WarShark ini ibaratnya kayak polisi lalu lintas lah. Nah, dia bisa melihat lalu lintas apa saja yang dilalui mobil-mobil, terus motor-motor kendaraan gitu yang melalui jalur situ. Nah, kalau misalkan ada serangan secara bahaya, itu bakal kelihatan gitu, yang mencurigakan gitu loh.
Nah, yang ketiga di sini ada burp suite. Sebenarnya burp suite ini saya juga barusan mendengar ya. Burp suite ini kita baca di sini adalah sebuah tools atau perangkat lunak yang sangat populer di bidang cyber security, khususnya dalam pengujian keamanan aplikasi web. Web Application Security Testing. Nah, tools ini dikembangkan oleh Portswigger dan berfungsi sebagai platform terpadu yang memungkinkan para pentester atau penguji penetrasi untuk mengidentifikasi, mengeksploitasi, dan menganalisis berbagai celah keamanan dalam aplikasi web. Website ini menyediakan berbagai fitur seperti introspecting proxy, scanner, spider, reporter, intruder, dan track decoder yang bermudah dalam menganalisis lalu lintas HTTP atau HTTPS antara browser dan server. Nah, kelebihan utama website ini adalah kemampuannya untuk memodifikasi permintaan dan respon secara real time, memungkinkan pengujian yang lebih dalam terperinci terhadap kerentanan seperti SQL injection atau XSS atau cross site scripting dan CSRF. Kita lanjut. Nah, yang keempat ini ada John the Ripper. John the Ripper itu adalah salah satu alat yang paling terkenal dalam dunia cyber security. Nah, kenapa? Karena alat ini dirancang khusus untuk memecahkan kata sandi yang terenkripsi. Jadi misalkan kalian punya kata sandi nih. Kata sandi itu biasanya kan terenkripsi, ataupun kalau misalkan kalian ngetikkan kata sandi dia itu nggak muncul loh. Kayak misalkan kalian ngetik aku gitu, tapi dia di layar itu kosong. Nah, itu namanya terenkripsi atau tersembunyi gitu. Itu untuk keamanan data kalian. Jadi ketika kalian memasukkan kata sandi di situ, ketik, nah biasanya dia kosong, itu namanya terenkripsi. Kalau misalkan tidak terenkripsi, biasanya dia itu masih bisa dilihat atau terlihat gitu. Nah, John the Ripper ini mendukung berbagai format kata sandi, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Ini membuatnya sangat fleksibel dan berguna bagi para profesional keamanan. Nah, metode serangan yang digunakan itu biasanya brute force, atau metode ini mencoba semua kombinasi kata sandi yang mungkin. Meskipun efektif, proses ini bisa sangat memakan waktu. Dictionary attack. Dalam metode ini, John the Ripper menggunakan daftar kata sandi umum. Ini termasuk kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang. Contohnya kayak sandinya itu 1-8 ataupun yang lainnya. Hybrid attack itu metode ini menggabungkan brute force dan dictionary attack. Ini memungkinkan alat untuk mencoba kombinasi yang lebih canggih. Nah, yang terakhir di sini yaitu Metasploit. Metasploit itu bukan hanya sebuah tool, namun framework yang akan membantu selama proses pentesting. Metasploit itu adalah sebuah tools keamanan yang digunakan untuk melakukan pengujian penetrasi dengan cara mengeksploitasi celah keamanan pada sistem. Nah, dikembangkan oleh Rapid7. Metasploit menyediakan kerangka kerja atau framework yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan kode eksploitasi terhadap target. Kelebihan Metasploit itu antara lain memiliki database exploit yang luas, mendukung otomatisasi serangan, kompatibel dengan berbagai sistem operasi, serta sangat berguna untuk pembelajaran keamanan dan pengujian kerentanan secara efisien. Nah, Metasploit ini bukan hanya sebuah tools, namun framework, atau framework itu bisa dibilang kayak alat bantu untuk kita loh gitu. Jadi misalkan contohnya kalau kita menggunakan CSS, nah itu kan ada frameworknya yang namanya Bootstrap. Nah, itu untuk mempermudah cara kita untuk membuat sebuah website. Nah, Metasploit ini juga sama. Ini tidak hanya sebuah tool aja, tapi dia framework juga untuk alat yang mempermudah kita untuk pengujian penetrasi ataupun untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan kode eksploitasi terhadap target. Nah, gitu pokoknya. Nah, oke. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini, pagi ini. Kita belajar 5 tools cyber security bareng-bareng. Nah, saya harap kalian paham dan kalian tetap belajar ke depannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun kurang untuk menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Bye-bye.